Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pernahkah Anda semua mendengar tentang air keabadian? Tentunya sebagian besar pecinta film movie barat, salah satunya seperti film Pirates of Caribbean dan film-film lainnya, pasti tidak asing lagi dengan air keabadian. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas tentang keberadaan air keabadian di dunia nyata. Maka dari situ, siapkan mental kalian, kita akan menuju ke masa lalu yang penuh dengan keajaiban-keajaiban yang di luar nalar manusia. Malaikat Rifail disebutkan namanya dalam kisah Islam. Ia dikisahkan pernah bertemu dengan Raja Zulkarnain. Malaikat itu menceritakan tentang air kehidupan kepada Raja Zulkarnain. Mendengar ada sebuah mata air seperti itu, maka Raja Zulkarnain ingin sekali meminum air kehidupan itu. Akan tetapi, yang telah berhasil meminumnya hanyalah sepupunya yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat Raja Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi, Allah Subhanahu wa taala mewakilkan seorang malaikat yang bernama Malaikat Rifail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada Malaikat Rifail, "Wahai Malaikat Rifail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rifail berkata, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Kemudian Raja berkata, "Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu Malaikat Rifail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat, yang berarti sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar supaya dimatikannya." Kemudiannya Raja bertanya kepada Malaikat Rifail, "Apakah kau tahu tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rifail pun menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang paling gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari Malaikat Rifail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan semua alim ulama pada zaman itu. Dan Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu. Tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun seorang yang alim di antaranya mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang paling gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya sang raja. Seorang yang alim menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat pun menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan. Lalu Raja memilih-milih di antara tentaranya sebanyak 6.000 orang, dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihissalam, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir alaihissalam berjalan di depan pasukannya. Dan mereka jumpai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun. Sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu. Dan tentara-tentaranya berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini, karena yang gelap ini berbahaya." Lalu Raja pun berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian ketika Raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian Raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian."
Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rifail, apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat semua pasukan kita? Tidak bisa kelihatan, jawab malaikat Rifail. Akan tetapi aku memberimu sebuah marjan atau mutiara. Jika marjan itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari, tidak pernah melihat matahari dan bulan. Tidak pernah mereka melihat malam dan siang. Tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Di saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untukmu, wahai Khidir alaihi salam. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian, sehingga aku datang kepada kalian. Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang. Maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam turun dari kudanya, dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke kolam Ainul Hayat, yaitu sumber air kehidupan. Dan beliau terus mandi dan terus minum sumber air kehidupan tersebut. Maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu dan menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Sedangkan raja tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Khidir alaihi salam tentang melihat Ainul Hayat dan mandi. Menurut sebuah riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah, dia berkata bahwa Nabi Khidir alaihi salam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain, dan Raja Iskandar Zulkarnain dikeliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh raja sinar seperti kilat. Maka terlihat oleh raja bumi yang berpasir merah, dan terdengar oleh raja suara gemercik di bawah kaki kuda. Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rifail, gemercik ini adalah suara benda, apabila seorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan zamrud yang berwarna hijau. Maka menyesal pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Demikian pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Selepas berita mengenai kewujudan Ainul Hayat tersebar, begitu ramai berusaha menjejaki lokasinya sejak zaman berzaman di serata dunia. Di antaranya Julius Kaisar dari Rom, raja-raja Firaun Mesir, dan pihak Nazi. Namun semua menemui jalan yang buntu. Hanya Nabi Khidirlah yang diberikan rezeki oleh Allah untuk dipertemukan dengan kolam Ainul Hayat dan hidup abadi hingga ke hari ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.